Saya sering bertanya-tanya gitu. Iya, boleh. Dalam diri saya. Kenapa saya kalau sama AC Milan sebegitunya gitu. Iya. Bangun pagi nonton bola gitu kan. Nah, bisa nggak tuh saya aplikasikan kepada iman saya? Nah, Bagaimana saya bisa sebegitu sama Tuhan Yesus gitu? Yes. Asik. Masukkan. ya. Masuk. Selamat datang di podcast Project. Podcastnya Pak Romo dan Frater Projo Jakarta. Tinung. Saya nggak pengen mulai dengan ini ya, apa kita mau bahas apa sih? Nah, Karena udah ada tema ya. ya udah ada tema udah jelas. Kita mau membahas tentang bola. Iya. Iya, bola. Seperti Sepak sebelumnya. bola. Iya, sepak bola. Sebelumnya kapan? Kan sebelumnya kan ini. World Cup. Iya, World Cup Gak usah sebelumnya. diungkit, apa-apa diungkit. Karena kita bikin bareng. Enggak, masalahnya ini meskipun episode berbeda, tapi jersinya tidak ganti. Iya, posisinya sama. Coba cek dulu video sebelumnya. Iya, masuk kan. Oh iya benar-benar masuk. Ya. Coba cek video sebelumnya. Oke. Nah, jadi kan kita tahu lah ya bahwa segala sesuatu itu pasti nggak cuma pernah membahas tentang satu hal aja. Yes. Tapi pasti ada kaitannya dengan banyak hal gitu ya. Kayak gelas tuh nggak cuma buat minum. Ya, Iya, gelas nggak cuma pernah tentang air, Iya. tapi juga tentang Kehidupan. es jeruk tumpah. Salah betul orang nih. Jadi sama kayak bola gitu. Bola juga pasti banyak hal yang bisa dibahas dari bola. Kebetulan beberapa minggu-minggu terakhir ya. sedang- Bulan-bulan. Bulan-bulan ini. Lagi rame. Lagi Di rame. media sosial tentang Apa tuh? sepak bola ya. Sepak bola. Terlebih Piala Dunia dengan segala konflik yang ada di belakangnya. Betul sekali. Emang ada apa ceritanya? Iya. Top, ada apa sih top? Ada cerita apa? Menurut Google ada apa tuh? Coba silakan sharing. Berdasarkan Sekarang namanya dia aja Frater Topper Google Mikael. ini di Google itu ada fakta-fakta bahwa FIFA ada korupsi. Oh, FIFA ada korupsi. Iya. Iya, Pengurus iya. FIFA, penjabat FIFA. Ya, itu terkait dengan Piala Dunia. Iya, Iya. untuk pemilihan Piala Apa sih Dunia. fakta-faktanya? Ada faktanya adalah Baca bahwa nggak apa. mantan ketua FIFA itu Joseph Sepp Blatter dituduh korupsi, katanya Oh, sih dia gitu. itu. Oke. Ya. Oh, udah itu. Udah itu. ya. Ada 7. Kan itu baru tuduhan kan. Tuduhan, baru Bener nggak? Bener nggak nih? Bisa iya, bisa enggak. Oh. Nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Nah, itu salah satu fakta menarik ya. Ternyata di balik sepak bola ada cerita di belakangnya gitu ya. Memang ada konflik-konflik yang muncul ya, kita baca berita-berita. Anda baca berita-berita juga kan? Iya, betul. Baca. Ya kayak apa misalkan? Iya, ini ya, kanjuruhan, bola juga kan. Ya. Kanjuruhan, terus banyak berita lain. Bola kalau misalkan di dalam bola gitu ya. Apa ya? Sepak bola gajah ya. Iya. Iya, Bisa bola juga. gajah bisa Bola juga. gajah. Atau ini ya, disparitas apa namanya? Perbedaan. Disparitas kultus. Susah banget bahasanya, Pak. Perbedaan ini ya, perbedaan keuangan Rasis. antar klub Oh, gitu iya. kan. Jadi antar klub tuh Ada ketimpangan. ada ketimpangan. Ada yang kaya banget nih. Kayak PSG gitu ya. Iya, ada yang kok miskin banget kayak ini Burnley gitu. Nggak miskin sih, cuma kurang gitu. Iya benar. Terus ada juga misalkan isu-isu rasisme. Terus Atau yang Oh, iya, iya. kalau isu rasisme itu kayak udah jadi isu yang paling ini ya, Diperang. entah diperjuangkan di apa dekat juga dengan pemain bola, karena walaupun seringkali ada kampanye untuk Say apa no to racism. memberikan say no to racism, tapi seringkali ada kayak supporter, ada kayak bahkan di antara pemain pun mungkin karena ya emosi atau bagaimana sampai ke bawah isu rasis itu sih. Paling ingat itu kejadiannya si Suarez itu dulu. Iya, Iya. soalnya Iya. betul. Yang dia Gua nggak mau lupa sih. salaman sama Evra. Oh iya, Evra. benar. Kan? Itu terus yang dia gigit Celini. Celini. Itu orang rasis ya, bukan kayaknya. Lapar kayaknya. Itu lapar kayaknya. Ya pokoknya itulah aneh-aneh kan. Aneh-aneh. Tapi yang rasis yang tentang Evra itu sih yang Iya. paling ini nggak mau salaman. Atau ada Balotelli juga kan. Iya, Balotelli. Jadi kenapa? Dapat perlakuan dari fans, dari supporter musuhnya. Dilempar pisang. Dia dilempar pisang atau dikasih cemoohan-cemoohan yang emang ya menuju kepada warna kulitnya gitu. Itu, ya. itu isu-isu di dunia sepak bola itu ya yang terjadi ya. Luas banget problemnya. Luas Saya banget. pernah ingat tuh, saya pernah ada yang bilang ke saya gitu ya. Jadi ternyata boleh dicari di Google juga sih. Ternyata orang nggak usah dicari. Ternyata tuh kebanyakan orang Afrika. Iya. Orang Afrika itu
benci banget sama Pep Guardiola. Wah, kenapa tuh? Iya. Oh iya betul betul. Iya, betul, benar. betul. Pernah baca kan? Iya, Jadi iya, tuh orang betul. Afrika tuh benar-benar benci. Jadi kalau misalkan kayak kemarin Real Madrid ketemu City gitu ya. Iya. Di Champions kan sempet tuh. Ya, sempat. Wah, itu orang Afrika akan dukung Real Madrid mati-matian. Karena benci banget sama Pep Guardiola. Apa tuh Kenapa? sebabnya? Kalau dari yang setahu gue denger ya, ternyata karena salah satunya adalah Pep Guardiola itu dituduh melakukan tindakan rasis terhadap Yaya Toure. Makanya setelah Pep Guardiola datang ke City, Yaya Toure itu karirnya pelan-pelan turun dan nggak ada di City iya. lagi kan gitu Iya, kan. iya. Nah itu katanya seperti itu. Itu sentimental banget tuh kalau saya pernah dengar dari teman yang cerita ya, orang-orang Afrika tuh nggak suka sama Pep Guardiola. Itu salah satu yang, jadi memang ternyata di balik itu ada intrik yang luar biasa ya. Meskipun kita nggak tahu tuh benar atau enggaknya karena kita kan cuma dengar dan baca gitu ya. Iya bener sih, itu yang sering kali jadi bahan omongan juga ya, di antara ya entah itu pemain atau pelatihnya gitu kan. Nah, selain ada isu rasis itu, kira-kira apa lagi ya mungkin yang sering kali menjadi sorotan buat dunia sepak bola tuh apa ya? Judi bola sih. Pengaturan skor. Pengaturan bener skor, banget. Calciopoli ya. Iya. Poli. Meskipun 2006 udah agak ya. lama ya. 2006, Tapi judi bola itu juga sekarang. Iya. 2010. Pengalaman AFF. Fantino Sempat menang. Enggak. Judi bola. Saya nggak pernah main. Saya bandar. Yang punya webnya ya. Saya Punya punya web. Ngasal-ngasal. Tapi emang sepak bola tuh berubah ya esensinya ya. Sejak awalnya itu kan olahraga. Iya. Cuman zaman sekarang berubah jadi lahan bisnis gitu. Industri ya. Industri bola. Kalau nggak untung ya udah gitu. Orang nyari untung di situ. Makanya itu. Sekaligus ada isu-isu politis meskipun dalam peraturan FIFA tuh disebutkan bahwa sebenarnya nggak boleh masukin isu-isu politis dalam sepak bola. Nah, Tapi benar tetap ada isu-isu politis. Ya mau nggak mau harus politis. Kenapa Karena tuh? kan memilih pemimpin juga harus politis dong. Iya nggak ada sih? politiknya. Ketika lo memilih pemimpin itu udah politik, udah masuk. maksudnya pemimpin apa nih? Pemimpin FIFA, pemimpin Oh. UEFA, pemimpin AFC, pemimpin PSSI juga sama. Jadi Iya. memang politik itu nggak bisa lepas dari diri kita ya. Betul banget sih. Nah, itu Udah kan lulus filsafat politik. ya? Lulus makanya bisa masuk bola. itu mungkin yang sepak bola Eropa, kita beralih ke sepak bola Indonesia gimana nih ya? Mungkin beberapa bulan lalu kita sempat dapat berita Dikejutkan duka ya. begitu, dikejutkan dengan satu tragedi yang mestinya tidak terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola di zaman ini gitu ya, di mana seharusnya bisa diatur dengan lebih baik pertandingan itu, tapi terjadi. Nah, itu mungkin dari teman-teman sendiri apakah ada pendapat atau bagaimana? Tapi kalau- gitu ya. Kalau gua pribadi ya, sebelum masuk ke Kanjuruhan sebenarnya tahun 2018 itu atau 2019 ya, Ya. kita juga berduka sih. Kenapa? Kejadian Persija lawan Persib. Persib Bandung, Oh, yang Persib. fans Persija Iya. dia menyamar di fans Persib Bandung di GBLA kalau nggak salah, terus dihajar massal, meninggal itu juga adalah suatu kepedihan sih. Jadi kayak hal itu hal yang jadi kayak biasa aja di Indonesia gitu loh. Bukan biasa kali apa ya istilahnya, Jadi sering terjadi Iya, lah. kayak Iya, terjadi iya. kayak Akhirnya harusnya yang memang keadaan itu atau peristiwa itu yang memang buruk secara moral begitu ya, tapi karena terjadi sering gitu, jadi seringkali jadi Jadi normalisasi Iya, atau kayak- jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kan akhirnya kemarin kita kejadian itu tragedi Kanjuruhan yang membuat kita, dunia sepak bola seluruh dunia itu juga bahkan jadi gempar begitu. Itu kan jadi mungkin perhatian buat sepak bola Indonesia bahwa banyak hal yang harus dibenahi begitu ya. sejak awal. Bahkan sampai sekarang sudah banyak supporter ya di Indonesia sudah banyak memperjuangkan tentang keadilan itu, Iya. keadilan mengenai para korban dari tragedi Kanjuruhan itu yang bisa mungkin menjadi perhatian bersama sih kalau mungkin kita lihat. Lebih-lebih karena kasusnya itu bukan antara supporter dan supporter gitu. Iya, Nah, bener betul. banget. Kasusnya adalah supporter dan penjaga integritas moral gitu. Nah, Yang lebih bahayanya kan ini nih, penjaga integritas moralnya ternyata ya dapat dibenturkan juga gitu dalam forum sepak bola, terus mereka ya terjadi entah represi kepada Iya. supporter, tapi kan yang Kanjuruhan ini lebih panas lagi karena antara supporter dan menjaga integritas moral. Iya. Nah, menurut Topper gimana? Kalau menurut saya sebenarnya siapapun yang menang itu terserah lah, tapi yang paling penting tuh nyawa manusia itu yang paling utama ya. Nyawa manusia paling utama. Apabila kalau
mau misalnya Vino Chelsea kalah melulu ya, contoh ya. Chelsea kalah melulu, tapi ya Vino tetap mendukung Chelsea, tetap setia mendukung nonton Chelsea. Kalau menang kan pasti lebih gembira lagi. Kalau kalah terus menang, wah itu gembira banget. Kayak saya fans Arsenal ya. Dulu di Cempaka tuh saya diejek-ejek karena kalah, tapi karena sekarang udah jadi Ejek-ejek atau jagoannya. diceng-cengin? Sekarang peringkat berapa? Jadi sekarang peringkat 1. MU peringkat berapa? MU nggak tahu tuh peringkat berapa. Ah, Harus Produser, lagi. produser. Tapi setidaknya bukan masalah menang kalah, tetapi bagaimana kita memaknai kekalahan itu. Nah itu paling penting tuh, memaknai kekalahan. Ya bagaimana ketika tim aku kalah ya sudah siap diejek-ejek, ya udahlah kita terima ya kan, dengan lapang dada ya kan. Tapi ketika tim kita menang, jangan jumawa ya, jangan sombong ya. Meskipun kadang juga ada kecenderungan kalau tim menang tuh biasanya arogan, menjadi sombong ya. Tapi setidaknya menghargai setiap pertandingan gitu. Jadi fans fanatik itu adalah bukannya masalah melihat timnya selalu menang, tetapi melihat timnya juga harus bisa menerima kekalahan. Gitu sih kalau menurut saya. Esensinya kan memang sepak bola itu kan emang mempersatukan gitu ya. Harusnya mempersatukan. Idealnya. Gimana yang tadinya negara itu lagi konflik, tapi dengan apa adanya sepak bola itu kan rakyat-rakyat ataupun suatu daerah gitu jadi bisa kenal satu sama lain, sama orang lain. Jadi punya satu hal yang membuat mereka seenggaknya bisa bersatu, terus juga merasakan kebahagiaan juga ya. Mungkin dari supporter sepak bola itu bukan hanya ya itu mencari tentang tindakan kekerasan ataupun tindakan represif, tapi ya itu intinya mempersatukan beberapa orang yang punya satu apa ya, kesamaan. Memang demikian ya. Ya, memang demikian sih. Ya kalau gua ngeliat kejadian Kanjuruhan, gimana ya, kalau kayak tadi Topper bilang ya, itu kan sepak bola itu kan sebuah apa ya istilahnya, sebuah hiburan, sebuah ya bisa dibilang bagian dari hidup kita bisa. Tapi kadang kala itu masalahnya itu muncul ketika kita tuh udah masuk banget dengan emosi ya di dalam misalkan kita suka sama satu klub, kita cinta saking cinta-cintanya ya kan. Kayak teman saya tuh pencinta AC Milan. Oke. Ya, ada tuh teman saya pencinta AC Milan gitu kan ya. Dia kalau misalkan AC Milan kalah dibantai, dia bisa marah-marah. Nggak makan ya? Tapi nggak makan. Bisa loh kayak gitu loh. Maksudnya itu menjadi, itu nggak bisa kita tolak, tuh ada realitas yang seperti itu. Itu satu kalau ada fans kayak gitu. Gimana kalau banyak supporter yang seperti itu? Maka menurut gua pribadi kejadian Kanjuruhan itu kan ya awal kita nggak tahu lah gimana ceritanya, ada oknum atau gimana, tapi yang pasti banyak orang yang terpantik dengan kayak yang seperti itu loh, nggak bisa mengelola perasaan cinta yang seperti itu ya. Iya tadi ya jatuhnya ke fanatik tadi gitu kan ya. Nah itu ya mungkin kita harus belajar banyak guys sebagai orang Indonesia, mungkin belajar banyak sama supporter di luar, meskipun ada juga mungkin ya yang fanatik juga ya, ada juga. Cuman maksud saya kan di luar itu kan ya tidak banyak tidak banyak masalah yang seperti itu kayak di Eropa ataupun di mana mungkin lebih tertib dan segala macam. Tapi di Indonesia ini kadang-kadang masalah, bahkan kita dukung supporter luar negeri aja, misalkan Vino dukung Chelsea, Topper dukung Arsenal. Terus kalau misalkan Arsenal kalah bisa berantem. Nah, iya itu kan aneh kan ya. Iya. Padahal inti utamanya sepak bola itu adalah hiburan gitu. Hiburan ya. Aspek utama hiburan, bagian ya oke, kita cinta sama ini, suka dengan gaya permainan segala macam, tapi ya tadi kita nggak bisa menyalahkan ada harus bisa fanatik ada kefanatikan seperti itu. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa berjalan dengan fanatik yang seperti itu, dengan kefanatikan ini ya, gimana kita berjalannya, apa batasannya gitu loh, yang harus kita temui gitu kan. Nah, itu sih kalau menurut saya ya. Jadi harus ada pendidikan supporter kali ya mungkin ya. Terlalu jauh kayaknya. Terlalu jauh. Menarik sih. Siapa tapi... yang mau biayai? Ya tapi itu menurutku kadang orang belum bisa. Ya kita lah orang Indonesia kan terlalu, istilahnya kita kalau mau bertindak itu spontan banget ya. Sebagai orang Indonesia tuh spontan sekali gitu. Ada kejadian ini
langsung komentar seperti ini, langsung reaktif. seperti itu kan ya. Padahal harusnya ya ambil jarak dulu, kita pikirkan ya, nggak usah lama-lama ya, ambil jarak 1-2 menit 3 menit, apa resiko dan segala macamnya. Ini kadang-kadang ya mungkin kita pun harus tetap masih belajar, kita sebagai frater, sebagai supporter bola juga gitu kan ya, harus terus tetap menimbang-nimbang ya. harus bisa belajar juga gitu loh ketika ada emosi-emosi seperti ini muncul kan. Sebenarnya berarti dari fenomena supporter dan sepak bola ini sebenarnya refleksi yang bisa kita ambil apa ya sebagai orang beriman gitu kan. Menurut Frater Mario itu gimana? Saya ini fans AC Milan ya. Tadi yang dibilangin itu. Iya, jadi Apa yang bisa saya melihatnya lebih ke arah apa ya? Saya sering bertanya-tanya gitu Iya, boleh. dalam diri saya. Kenapa saya kalau sama AC Milan sebegitunya gitu? Iya. Bangun pagi nonton bola gitu kan. Nah, bisa nggak tuh saya aplikasikan kepada iman saya? Nah, Bagaimana saya bisa sebegitu sama Tuhan Yesus gitu? Yes. Masuk kan? ya, Jadi Masuk. sebagaimana itu kayak saya melihat iya ya. Saya tanya oleh kakak saya. Nanya gini dia, kenapa kamu bisa bela-belain diri kamu bangun pagi jam 3, jam 2 nonton bola? Saya nggak bisa jawab itu. Iya juga ya, kenapa ya? Karena nggak ada untungnya juga nonton Iya. bola kan. Untungnya apa? Padahal kita di sini, mereka main di Iya. Itali. di Kalau dia menang Inggris emang gitu. dia ngasih kita untung Iya. apa? Iya misalkan dia kalah pun ya, terus lu marah-marah. Ya udah. Iya, itu Ya, apa dan mereka untungnya? untungnya apa? Iya, itu yang membuat saya bertanya-tanya pada akhirnya. Iya, kenapa gue marah-marah dia kalah, ya udah gitu loh. Padahal mereka juga udah main. Ya main aja gitu, nggak ada masalah dalam diri gue yang Iya. kayak gitu. Dan itu yang membuat saya bertanya-tanya, bisa nggak ya hal seperti itu juga saya lakukan dalam iman saya gitu. Bela-belain kapel pagi-pagi berdoa, habis itu apa namanya studi, belajar serius gitu, sampai tahap dimana lu membela iman lu tanpa ada alasan gitu, kayak gitu kan. Ketika lu membela AC Milan, membela Chelsea gitu, Iya. nggak ada alasan aja gitu, Iya. ya udah pengen suka aja, pengen nonton. Iya. Sama kayak ketika bagaimana kita bisa suka begitu dengan Tuhan, suka begitu dengan doa, dengan studi kita, dengan kegiatan kita, sampai kita nggak ada alasan lagi untuk melakukan itu gitu. Asik banget tuh. Deep banget sih. Dalam banget. Deep. Parah. Itu sih kalau saya. Ya, terima kasih Frater Mario refleksinya. Kalau Frater Denny gimana nih? Frater Nggak Denny? dalam-dalam ya. Saya itu kan fans Liverpool. Iya. Nah, saya masih ingat kejadian, bukan ingat ya, saya Iya. tahu kejadian Hillsborough. Oke. Itu 1987, jadi banyak fans Liverpool waktu itu lawan Nottingham Forest. Terus ya, intinya banyak orang meninggal di sana. Sama kejadiannya ricuh, dempet-dempetan. Ada yang bahkan di pagar tuh sampai pagarnya pengen jebol gitu. Iya, iya. Itu kejadian Hillsborough. Nah, itu abis itu peristiwa itu terus dikenang sama Liverpool gitu kan. Sampai waktu dan tanggal kejadiannya itu selalu dikenang gitu. Jadi setiap Liverpool main. Nah, habis itu saya melihatnya jangan-jangan bukankah manusia juga seperti itu gitu. Bukankah manusia juga harusnya belajar dari sejarahnya, belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan, jangan sampai kejadian ini terulang lagi gitu. Jangan sampai apa yang sebelumnya kita alami sebagai kejadian buruk terus kita alami lagi dengan alasan-alasan yang sama gitu kan. Kalau alasannya sama kayak misalkan kejadian Hillsborough ini kan nggak sama, kira-kira sama dengan kejadian Kanjuruhan kan. Sebenarnya berarti kan kejadian macam itu harusnya nggak terulang lagi gitu, karena udah pernah terjadi, harusnya nggak terulang lagi. Harusnya. Nah tapi ternyata terulang lagi. Nah ini kan berarti ada masalah gitu. Jangan-jangan kita kurang proses untuk menimbang-nimbang, berefleksi atas masa lalu dan menerapkannya, membawa nilai-nilai refleksi itu kepada kehidupan masa kini gitu. Jangan-jangan kita kurang di situ. Itu sih kalau dari saya. Yes, mantap. Saya itu juga selalu terkesan dengan lagunya Liverpool ya. You Will Never Walk Alone ya. Asik. Kasih ntar lagunya kasih. Asik. Karena itu di situ bagi saya ya, lagunya Liverpool itu sangat Kristiani kalau saya lihat. Karena kita dalam hidup beriman begitu ya. Tidak mungkin iman kita tuh ya walaupun iman pribadi gitu ya, kita menjalankan secara pribadi, tapi tidak akan pernah lepas dengan iman komunitas begitu. Waduh, keren Justru banget. kita dibangun iman pribadi kita dibangun. Justru kita bermula dari keluarga kita yang mengajarkan pertama kali kita tentang hidup beriman akan Tuhan. Lalu kita masuk ke komunitas kita di seminari. Komunitas seminari itu bagi saya menjadi satu hal yang semakin kuat dan teguh ketika kita
orang-orang di dalamnya yang hidup beriman bersama itu punya satu tujuan bersama, satu iman bersama kepada Tuhan Yesus begitu. Jadi bagi saya supporter sepak bola You'll Never Walk Alone itu mengibaratkan kita sebagai orang Kristiani yang tidak akan pernah berjalan sendiri dalam mengarungi hidup beriman gitu ya. Karena kita akan saling mendukung, saling mendoakan gitu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dilanjutkan lagi. Ya kalau saya tadi saya baca Google juga. Banyak ya referensi Topper Google si paling Google. Tahun lalu kan tim Frankfurt itu juara Europa League. Dalam sejarahnya Frankfurt itu mempunyai fans fanatik. Lalu kemudian dia nggak pernah juara tuh di Bundesliga tuh. Yang biasa juara tuh Munchen, Dortmund. Frankfurt itu diantara peringkat tengah-tengah lah, nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat, tapi mempunyai fans fanatik yang menonton terus. Ketika Frankfurt juara Europa League, fans Frankfurt itu bergembira banget karena dia tuh bisa masa penantian terus berharap ya. Mungkin kalau dalam iman Kristiani ya, mungkin adanya harapan ya, meskipun seakan-akan tidak ada harapan, tapi kita mempunyai teologi harapan bagaimana kita terus berharap, terus mendukung tim favorit kita sampai menang. Meskipun gak menang juga gak apa-apa, terus berharap, begitu sih kalau saya. Bener sih, Ya. ketika kita ada harapan, ketika kita bersama dengan Tuhan, you'll never walk alone. Iya. Mantap. Terakhir. Akhir penutup. Langsung tutup ya, kesimpulan. Ya, kalau dari saya ya, tadi ya baik tragedi Kanjuruhan ataupun segala macam hal yang ada di balik sepak bola, konflik dan segala macamnya, saya pribadi melihat sepak bola itu sebagai sebuah cerminan kehidupan kita gitu ya. Kehidupan kita kan juga nggak melulu sesuai dengan apa yang kita inginkan kan ya. Baik juga ke dalam kehidupan beriman kita, nggak semua hal sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya kan. Misalkan menjadi imam, nggak jalani kita sebagai sebagai calon imam aja, kadang-kadang ada hal yang kayaknya kenapa harus begini sih gitu kan ya. Nah itu kayak gitu loh. Jadi ya dalam sepak bola juga begitu ya. Kita harus menerima fakta itu, ada hal-hal yang rasanya memang nggak sesuai, yang nggak sesuai dengan inginkan. Sesimpel misalkan tim kita tidak menang, ya kan ya, itu salah satu contohnya. Dan beragam konflik di baliknya. Maka menghadapi hal itu apa yang harus dilakukan gitu kan pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, marilah kita berefleksi bersama-sama, karena kan itu kan soal kehidupan ya, seperti tadi dibilang sama teman-teman, nggak bisa diatur sendiri, harus diatur bersama-sama. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik tadi kayak Kanjuruhan ataupun korupsi ataupun yang tadi diceritakan juga, ya kita harus melihatnya secara bersama-sama ya. Jadi yang berefleksi nggak cuman yang dinyatakan bersalah aja, tapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu ya. Baik tadi misalkan penjaga integritas moralnya, fansnya, kita juga nonton juga, supporter, habis itu juga FIFA atau PSSI-nya semuanya harus berefleksi. Bahkan sampai pemerintah pun berefleksi kan. Harusnya. Nah, itu kan. Maka bagi saya ya, belajar dari pengalaman itu dan dengan cara pandangnya seperti itu, ya marilah kita sama-sama pandang juga kehidupan keseharian kita ya, karena kan sepak bola tadi kan adalah cerminan kehidupan kita ya. Kita pandang dengan cara yang sama ya. Suatu ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita ya, pandanglah, kita berefleksi bersama-sama ya. Kalau ada masalah komunitas yang terjadi ya, kita berefleksi juga. Yang melakukan kesalahan juga berefleksi. Seluruh komunitas juga ikut berefleksi. Nah, itu menurut saya penting gitu ya. Maka benar juga yang dikatakan sebagai penutup ya, benar juga yang dikatakan sama siapa ketua FIFA yang sekarang, Gianni Infantino. Nah itu yang Gianni kan, Infantino. kemarin kan dia undang ke G20 ya. Gianni Infantino. Dia ngomong gini saat G20 itu tentang Piala Dunia Qatar. Ya di balik mungkin ada isu yang berkembang, tapi dia ngomong isu itu, tapi kan ada isunya terkait ini Piala Dunia Qatar, tapi dia ngomong dia percaya bahwa Piala Dunia itu bisa menyatukan, bola bisa menyatukan, dan saya rasa itu benar juga ya. Ya kita lihatlah nanti pada saat Piala Dunia ataupun saat
ada acara olahraga apapun kan. Biasanya tuh orang Indonesia tuh bersatu kalau ada acara olahraga, ada bola lah, ada badminton dan segala macam itu bersatu. Maka ya kita rasakanlah itu sebagai buah kehidupan kita ya. Siapa tahu syukur-syukur bisa ke bawah sampai kehidupan yang benar gitulah. Itu sih kalau dari saya ya. Yes. Oke, Vino. Oke guys, kita sudah ada di akhir perjumpaan kita, podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mau menyaksikan podcast kita di podcast Sahabat Seperjalanan, podcast episode spesial sepak bola dan Piala Dunia. Semoga teman-teman bisa terinspirasi, semoga bisa mengambil hikmah yang baik begitu ya. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Sampai jumpa. Wih.